Konflik meluas, Australia klaim gugusan Pulau Pasir. Presiden Rusia desak Jokowi angkat senjata. Australia mengklaim bahwa Pulau Pasir itu Asmorif, menurut nama mereka itu masuk wilayah mereka. Dan sekarang ini mereka sudah tetapkan itu menjadi cagar alam dan semua. Because they trust in the power and the value and the necessity of reforming Labor governments. And I want to thank all the true believers of the New South Wales branch for the work that you did to help Labor win the federal election in May. Thank you. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Baru-baru ini Australia mengklaim kepemilikan Pulau Pasir NTT yang jelas-jelas masuk wilayah NKRI. Presiden Jokowi meminta pemerintah Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan Pulau Pasir, yang saat ini masih menjadi kepemilikan Indonesia namun sudah diklaim milik negara itu. Mereka hanya mengklaim bahwa itu adalah milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka, kata Jokowi. Pemerintah Indonesia dengan tegas mengatakan pihaknya sudah mendesak agar Australia menunjukkan bukti dari kepemilikan itu, namun hingga saat ini hasilnya nol. Australia yang selama ini berjuang untuk mendapatkan hak wilayah Pulau Pasir di celah timur ini, di sisi lain, senada dengan pemerintah Indonesia, Rusia memberikan statement bahwa jika Australia tidak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk angkat senjata soal kasus terbaru ini, sebab Indonesia telah terlalu sabar menghadapi gangguan geopolitik dari pihak Australia. Menurutnya, selama ini perjanjian-perjanjian yang dibuat Indonesia-Australia hanya untuk menguntungkan Australia. Karena itu harus dibatalkan. Berbagai isu juga telah dilakukan Australia secara tidak moral dari kasus penyadapan yang merugikan banyak negara. Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya Asmorif memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat dunia. Hal ini karena polemik perebutan gugusan Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau Blok Ambalat. Yang kedua kasus ini melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di timur Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai utara barat Australia, namun hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Asmorif sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi bersistirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan kawasan perairan di Pulau Pasir. Pulau Pasir seiring digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti perairan Rote. Namun, semenjak dilakukan ada nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, T.W. Tadius, menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU itu. Dalam MOU 1974 itu, pemerintah Indonesia mengerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi. Kemudian pada tahun 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia menjadi milik mereka. Klaim itulah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau itu, namun secara adat dan juga tradisi, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa dimasuki masyarakat NTT. Akan tetapi berdasarkan data dari Polda NTT pada tahun 2004 sampai 2006, ada kurang lebih 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Bahkan yang terakhir pada tahun 2021, beberapa nelayan juga sempat ditangkap dan kapal-kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena dianggap melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Atas pembakaran sejumlah kapal nelayan asal Indonesia itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurwaluddin. Sebagai protes atas tindakan itu, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australian Border Force atau IBF. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menegaskan pentingnya peran
negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Menhan Rusia ungkap niat jahat Australia acak-acak Indonesia. Kabar terbaru soal perang datang dari Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu yang mengungkapkan rencana Australia beserta aliansinya yaitu AUKUS untuk merusak postur keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Melansir kantor berita Rusia TASS, Australia sengaja memperkeruh situasi konflik yang dibuatnya sendiri melalui penyadapan yang dilakukan intelijen mereka terhadap pemerintah Indonesia dan juga pejabat dunia lain. Hal itu dilakukan demi hegemoninya di dunia yang dipimpin Amerika lewat aliansi AUKUS. Pernyataan itu disampaikan di depan para delegasi organisasi pertahanannya termasuk Presiden Vladimir Putin. Usai mendengar hal itu, Putin langsung memerintahkan Angkatan Udara untuk memobilisasi pasukan tentara Indonesia untuk mewaspadai ancaman dari Australia beserta aliansi AUKUS. Untuk mematahkan hegemoni globalnya, Rusia berusaha membantu Indonesia dari segala macam ancaman dikarenakan Indonesia saat ini sedang memegang presidensi konferensi terbesar di dunia yaitu G20 yang bisa saja memanfaatkan kelengahan pemerintah Indonesia untuk mengambil keuntungan besar. Bahkan Putin menyebut AS dan Australia merupakan dalang dari eskalasi sengketa di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Sebuah front sedang disatukan untuk menahan Indonesia. Apa yang disebut masalah tersebut sengaja diperburuk dan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan dan juga Laut Indo-Pasifik menjadi korbannya. Ia mengaku mendapatkan laporan bahwa Amerika tengah membuat rangkaian skenario untuk merusak postur keamanan di Asia Tenggara. Artinya, ia meyakini bahwa Australia telah berhasil menciptakan konflik di sejumlah negara kawasan Asia Tenggara dengan situasi yang dipastikan takkan mudah diprediksi. Melansir Associated Press, Duta Besar Australia untuk Rusia menyebut pandangan Rusia tersebut merupakan hal yang salah kaprah, apalagi Rusia sampai mengirimkan bantuan militer untuk Indonesia dengan alasan yang menurut kami tidak masuk akal. Pihak Australia dan juga AUKUS berpendapat bahwa mereka tidak ada niat untuk menjatuhkan apalagi mengacak-ngacak pemerintah Indonesia, apalagi KTT G20. Rusia saja yang sangat overthinking dengan kami dan menyebut bahwa aliansi yang kami bentuk merupakan hal yang membahayakan bagi kestabilan Asia Tenggara. Di sisi lain, sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengecam secara jelas atas konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia karena Indonesia tahu bahwa negara ini adalah negara non-blok. Hal yang dilakukan saat ini hanya menyesuaikan atas hukum politik internasional yang berlaku di PBB, menyinggung kemungkinan konfrontasi Indonesia-Australia. Rusia bersikeras bahwa Indonesia telah berperilaku dengan cara yang terkendali dan bahwa dia yakin Indonesia akan membutuhkan dukungan dari Rusia untuk bisa berhadapan langsung dengan Australia dan aliansinya. Dukungan Rusia untuk Indonesia mungkin membuat khawatir beberapa pihak di Barat setelah Presiden Joe Biden baru-baru ini mengubah kebijakan ambiguitas strategis aliansinya itu. Kebijakan itu muncul sebagai tanggapan atas potensi serangan militer Australia di Indo-Pasifik. Presiden Jokowi memandang reunifikasi dengan Indonesia dan Australia sebagai bagian penting dari identitas nasional dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkannya kembali. Menanggapi pernyataan Rusia yang dikenal sebagai dukungan luas untuk Indonesia, AS berkata, kami tidak akan meninggalkan komitmen kami ke Australia dan kami bangga dengan persahabatan kami yang langgeng dalam bentuk aliansi AUKUS.